Di mana hujan deras masih mengguyur sebagian wilayah ibu kota dan juga sekitarnya ini membuat banjir yang merendam sejumlah ruas jalan serta ratusan rumah warga. Selain itu curah hujan yang tinggi juga membuat sejumlah daerah di Indonesia terendam banjir serta terjadi bencana alam longsor. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kita sudah tergabung bersama dengan Ihsan Ali serta juru kamera Mahesa Bismo. Selamat siang Ihsan, di wilayah mana saja ini yang diperkirakan curah hujan masih tinggi serta rawan bencana longsor? Ya, selamat siang Wilson dan pemirsa BTV. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG tengah memperingatkan kepada masyarakat terkait dengan cuaca ekstrim hujan lebat. Dan dalam hal ini saya ingin mengonfirmasi langsung kepada perwakilan BMKG, yakni Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, tentang sejauh mana masyarakat harus mengantisipasi prediksi ataupun cuaca ekstrim yang kurang lebih akan terjadi pada seminggu ke depan. Dengan Pak Miming Saifuddin, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Miming, kalau boleh digambarkan untuk tanggal 9 Januari hingga nantinya 16 Januari 2024, prediksi atau perakiraan cuaca khususnya hujan ini dari BMKG seperti apa? Ya, untuk kondisi cuaca sepekan ke depan memang cukup variatif ya. Beberapa wilayah masih ada yang dapat mengalami potensi curah hujan tinggi, tetapi beberapa wilayah ada yang mulai menurun gitu ya. Nah, kalau melihat kondisi satelit ini, wilayah Sumatera ini potensi hujan lebat masih cukup signifikan, terutama ini terutama untuk wilayah pesisir barat pantai Sumatera gitu ya. Ini kondisi hujannya masih cukup tinggi untuk sepekan ke depan. Kemudian untuk wilayah Jawa, intensitas 2 hari ke depan potensi lebat masih mendominasi wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Tetapi untuk periode tanggal 12 hingga 15 untuk wilayah Jawa relatif berkurang intensitas hujan lebatnya. Kemudian untuk wilayah Kalimantan potensi hujan lebat masih ada untuk sepekan ke depan, terutama di wilayah Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Barat bagian selatan. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi dan wilayah Papua juga cukup beragam, potensi hujan lebat di beberapa wilayah, terutama untuk wilayah Sulawesi bagian selatan, hujan lebat masih dapat terjadi di sana, kemudian sebagian Maluku dan wilayah Papua. Seperti itu gambaran. Oke, Pak. Kalau masyarakat awam ini masih melihatnya untuk indikator dari citra satelit Himawari ini kan ada beragam warna ya Pak. Ya. Kalau misalnya kita bisa melihat ini dan bisa diakses secara publik tentunya, ini apa Pak tanda-tandanya dari warna indikator ini? Kalau kita perhatikan di legendnya ini adalah skala warna yang menunjukkan suhu puncak awan gitu ya. Kalau dia semakin merah, dia suhu puncak awannya semakin dingin. Nah, itu mengindikasikan apa? Itu kalau dia semakin merah kondisinya itu adalah awan-awan hujan. Seperti itu. Jadi dengan mudah, dengan melihat kondisi ini, maka kita bisa mengidentifikasi, berarti kalau dia semakin merah, potensi citra ini menunjukkan dia itu ada hujan. Jadi mudahnya seperti itu. Jadi kalau hitam dia cuacanya cerah, kalau biru itu paling berawan, kemudian kalau dia oranye dan semakin merah itu potensi hujannya tinggi. Kalau khusus di wilayah Jakarta Pak atau Jabodetabek nih, seminggu ke depan hujan lebatkah, disertai petir atau seperti apa? Ya. Jadi untuk wilayah Jabodetabek secara khusus, pertama konsentrasi hujan masih ada di wilayah selatan, meliputi wilayah Jakarta Selatan, sebagian Jakarta Timur, kemudian wilayah Depok, Bogor gitu ya. Nah, untuk wilayah DKI sendiri, 2 hari ke depan potensi hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi di periode siang, sore, dan malam gitu ya. Tetapi mulai periode tanggal 12 hingga tanggal 15, ini kemungkinan wilayah DKI Jakarta intensitas hujannya cukup berkurang. Sehingga potensi panas di siang hari ini juga harus diwaspadai ya. Seperti itu. Untuk kondisi Jabodetabek secara umum, konsentrasi hujan itu ada di wilayah selatan sebenarnya. Oke. Terakhir Pak, imbauan untuk masyarakat, apalagi kan hujan lebat bisa disertai bencana lain, misalnya banjir ataupun tanah longsor. Seperti apa dari BMKG? Tentunya kami menghimbau bahwa bulan Januari dan Februari ini di sebagian besar wilayah Indonesia ini sudah mulai memasuki puncak musim hujan, sehingga potensi-potensi cuaca ekstrim, hujan lebat disertai kilat petir dan angin kencang ini tentunya masih dapat terjadi selama 2 bulan ke depan gitu ya. Sehingga kami menghimbau untuk selalu waspada, aware terhadap kondisi lingkungan. Apabila terjadi hujan lebat atau tinggi, maka ini harus waspada potensi longsor, potensi gedangan maupun potensi banjir seperti itu. Oke. Kalau wilayah di Indonesia secara spesifik itu di mana Pak yang rawan longsor ataupun banjir? Sebenarnya kalau yang rawan longsor itu di seluruh wilayah Indonesia ini berpotensi ya, seperti itu. Tapi kalau untuk sepekan ke depan yang perlu diwaspadai itu adalah mengingat dengan adanya potensi cuaca yang masih lebat ada di wilayah Sumatera.
Nah, Sumatera ini masih potensi-potensi hujan lebat masih tinggi sehingga dampak terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor ini masih dapat terjadi di wilayah Sumatera. Sebagian Kalimantan juga, kemudian wilayah lainnya. Kalau untuk wilayah Jawa, kemungkinan 2 hari ini tetap harus waspada. Kecenderungan menurun kondisi cuaca hujan lebat di periode tanggal 12 hingga 15 kecenderungan berkurang, tetapi kemungkinan untuk potensi angin kencang masih dapat terjadi di periode seperti itu. Oke. Kalau masyarakat ingin mengakses informasi dari BMKG bisa melalui apa saja, kanal apa saja, Pak? Kalau informasi BMKG ini sudah terintegrasi di aplikasi Info BMKG, kemudian di website BMKG juga bmkg.go.id, kemudian ada di seluruh platform media sosial BMKG, Info BMKG, seperti itu. Oke. Pak Bimbing, terima kasih banyak atas kesempatan di Berita Satu Siang, dan kita berharap juga bencana ekstrim ini tidak terdampak masyarakat yang lebih luas lagi, khususnya di Indonesia. Pak Bimbing Saifuddin, terima kasih. Ya, itu tadi pemirsa wawancara saya dengan perwakilan BMKG, Bimbing Saifuddin, terkait dengan bencana ekstrim ataupun bisa diwaspadai bagi masyarakat yang tengah ke depannya pada seminggu ke depan untuk tetap waspada dan tetap memantau dari kanal resmi dari BMKG. Wilson, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya reporter Ihsan Ali serta juru kamera Mahesa Bismo. Selamat bertugas kembali.